Selamat sore sahabat Kristi dimanapun Anda berada. Kali ini saya berada di Kristi Studio dan ini merupakan awal langkah dari Kristi Damayanti mengembangkan atau meneruskan apa yang sudah dikerjakannya selama ini. Karena saat ini Kristi Damayanti tercatat sudah menelurkan 77 judul buku bertema macam-macam ya, yang terutama yang paling ultimate, yang paling utama itu mengenai pasca stroke, disabilitas, arsitektur, dan tata kota. Ya, untuk teman-teman sekalian dan sahabat Kristi dimanapun Anda berada, Anda bisa mendapatkan buku-buku ini di Kristi Studio di nomor yang tertera di bawah ini. Ya. Ini yang saya pegang adalah berjudul 14 hari pertama setelah serangan stroke. Nah, ini bagaimana nih dengan Kristi Damayanti pengalamannya tentang buku ini? Iya, jadi ini pertama kena stroke di Amerika, 14 hari bagaimana saya bisa mengerti bahwa aku stroke berat dan nggak bisa ngapa-ngapain, bicara susah, tidak bisa membaca, bahkan apalagi berhitung ya. Jadi untuk makan pun waktu itu tidak bisa. Jadi saya dikasih air putih masukin ke mulut untuk ditelan, tapi nggak bisa sampai masuk ke paru-paru. Jadi saya pikir waktu itu gimana cara saya bisa hidup, orang minum aja nggak bisa. Ini saya tuliskan di sini 14 hari 14 hari yang mungkin menjadi titik tolak hidup saya setelah stroke. Nah, di Amerika dan tidak gampang untuk mengerti bahwa saya tuh gak bisa apa-apa. Emang gampang. Saya hanya diam, memang ketawa, membaca, melihat ada adik saya, ada anak-anak saya, tapi saya nggak bisa bicara, ngomongnya kayak alien, karena kata anak saya kayak alien. Ini bahkan setiap hari saya bangun, terus suster datang, kasih makan, kasih minum, saya tulis. Ini nulis ini setelah waktu pandemi kemarin. Jadi sudah 10 tahun setelah stroke. Kan waktu pandemi kan 3 bulan nggak kemana-mana kan di rumah. Jadi saya memutar lagi pikiran saya selama 14 hari itu apa yang saya rasakan. Bahkan satu hari pernah saya benar-benar nangis karena saya takut banget naik pesawat untuk pulang ke Indonesia dan pesawat itu jatuh. Itu pernah begitu dan saya stres satu hari. Itu saya tulis di sini. Itu pun baru saya tuliskan dari sebelum itu 10 tahun sebelumnya itu saya tidak pernah bicara. Kalau nggak salah di tulisan saya tidak ada, karena saya baru ingat ada momen-momen yang saya sangat depresi karena saya nggak bisa apa-apa. Kok tiba-tiba saya jatuh terus saya mati, terus gimana? Memang gampang. Anak-anak saya di Jakarta sudah pulang dengan orang tua saya, tapi tinggal adik saya di Amerika tunggu untuk balik ke Indonesia. Dan itu bolak-balik orang datang, dokter-dokter, suster-suster datang dengan wajah kayaknya sangat, aduh kasihan ya. Ini anak masih muda, umur saya waktu itu 39 tahun, dan mereka pernah berkata, beberapa dokter pernah berkata, saya mengerti walaupun otak saya sudah error ya, kasihan ya orang ini, nanti nggak bisa apa-apa, hanya bisa berbaring saja. Dan satu itu ketika masuk ke Indonesia, jadi hari terakhir masuk ke Indonesia, saya pernah ngamuk karena ketika sampai bandara Cengkareng itu dijemput oleh ambulans. Ada suster yang kurang ajar banget, dia bilang, gila ya, ini perempuan nih, nyusahin aja, tidak bisa apa-apa, bikin susah kita jemput. Saya ngamuk, saya nggak bisa ngomong, saya tendang mobil saya, ngamuk, nangis, sampai saya minta berhenti, karena saya ngomongnya susah, mereka berhenti, nunggu bapak saya datang dari mobil yang kemudian, dan saya bilang, suruh suster ini keluar. Saya pernah ngomong begitu di hari ke-14. Ya tertulis kan? Ada di sini kan, artinya sebelumnya saya belum nulis. Saya udah baca ya. Ini benar-benar kisah tentang bagaimana 14 hari dari mulai awal persis sebelum stroke, hari sebelum stroke itu. Jadi tapi lakukan itu gimana bisa tiba-tiba ada di San Francisco lalu justru saat itu stroke?
Ya itulah saya nggak ngerti. Saya lagi happy-happynya karena Lagi happy-happy iya, karena Central Park selesai. Oke, sebagai Project. informasi, Kris Damayanti ini adalah arsitek yang merancang Central Park. Jadi coba mungkin diceritakan Iya, sedikit. saya kerja di Agung Podomoro. Ini proyek masterpiece Agung Podomoro dengan tim kami membangun Central Park, dan proyek itu selesai. Saya happy banget kan. Ada bonus, ada apa namanya libur panjang. Pokoknya happy banget. Gak kepikiran saya akan kena stroke. Memang kerja saya keras banget, tidur paling satu hari 2 atau 3 jam, bahkan nggak pernah nggak tidur sama sama sekali 2 minggu. Itu gila-gilaan, waktu itu masih muda ya, jadi saya merasa oke kok gitu kan, tapi nyatanya ngawur banget. Dan karena benar happy banget ketika 6 minggu saya liburan di Amerika karena adik saya tinggal di sana di Dallas, dan minggu keempat kami di San Francisco. Entah bagaimana, dan saya tidak merasakan apapun. Tanggal 8 Januari 2010 saya di hotel di San Francisco Marriott. Jam 3 pagi saya mau pipis, berdiri dari tempat tidur dan berdiri jatuh. Kenapa? Karena